Jadi itu harus diaudit, itu yang pertama. Yang kedua, harus juga diperiksa kalau memang benar, dan ini saya yakin bukan hanya kalau memang, karena saya sudah buka juga Pak Karni, karena itu IP-nya 170.33.1355. Ini posisi datanya, data itu diletakkan di cloud, dan data itu tidak hanya berada di Indonesia, tapi berada di Singapura. Ada di Allion Computing Co. Limited, itu merupakan cabang dari Alibaba.com. Jadi artinya ini melanggar juga undang-undang, melanggar PDP, melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Privasi nomor 27 tahun 2022 kemarin. Data vital itu tidak boleh kalau tidak berada di dalam negeri. Dan ini pasti, maka kemarin ketika ada anggota KPU komisioner yang mengatakan saya jamin bahwa itu ada di Indonesia. Sudah deh, kita tanya deh semua pemirsa YouTube-nya sini. Yakinkah kita kalau data di cloud kita hanya ada di dalam negeri? Tidak Pak Karni. Data cloud itu adanya di mana-mana. Bahkan ada pakar lain yang mengatakan datanya ada di Prancis, ada di China. Tapi kalau yang saya periksa, datanya adanya di Singapura. Jadi banyak Pak Karni hal-hal yang menurut saya memang harus diperiksa dan harus diaudit. Kenapa? Karena KPU itu adalah lembaga yang menggunakan anggaran rakyat dan sesuai dengan Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 harus dibuka. Jadi artinya saya sangat mendesak dan tidak bisa kemudian mengatakan oh kami sudah diaudit kok. Yang audit siapa kemarin? Kalau kemarin yang audit masih Kominfo, ya itu berarti ya bagian-bagian juga sama juga gitu. Jadi harus lembaga independen ngaudit, dan kalaupun itu tidak digunakan sebagai alat utama, nih Bang Rocky kemarin saya juga sudah baca statementnya soal alat bantu, ya. Tapi itu alat bantu utama si rekap ini. Kalau alat bantu itu dilepas, heboh nantinya. Jadi wajar Bang Karni kalau sekarang banyak masyarakat yang mempertanyakan ini, dan kecurangan-kecurangan itu saya mendesak kampus terutama yang kemarin menjadi embrio pembuatan si rekap ini, yang disebut-sebut. Banyak sahabat saya di kampus itu juga, di kampus perguruan tinggi ternama di Bandung itu, bicaralah. Ayo teman-teman kampus bicaralah. Jangan Anda mau dijadikan bumper terhadap penyalahgunaan teknologi informasi. Itu Pak Karni. Anda yakin server itu ada di luar negeri? Jelas Pak Karni, ini IP atau interprotokol itu tidak mungkin bohong. Kita bisa periksa kok pakai program namanya UIS. Kita masukkan data itu dan akan muncul ini angka nih 170.33.1355 dan itu terletak di Alibaba Cloud Singapore Private Limited. Clear Pak Karni, itu ada. Selain Anda bilang tadi melanggar undang-undang, Ya. Apakah di luar negeri itu bisa dimainkan suara di Logikanya Pak Karni sederhana aja Pak, kita punya barang. Dan kalau barang kita itu kita simpen tidak di rumah kita, siapa yang menjamin barang itu akan bisa aman 100%? Barang itu kita titipkan di tetangga, dan di sana itu campur dengan jutaan data e-commerce dari seluruh dunia di Alibaba.com ini. Itu loh Pak Karni. Jadi ya saya nggak mau suudon, tetapi hal semacam itu mungkin nyatanya juga. Orang-orang yang pada mengatakan kok bisa data itu di kolom tertentu itu bisa ada automatically algorithm namanya. Bisa algoritma terotomatis terkalikan. Dan ini lucunya tidak bisa diubah dari sini, tapi bisa diubah juga misalnya dari kecamatan gitu. Untuk pileknya bisa diubah. Tapi yang pilpres nggak bisa diubah, tapi bisa dikoreksi di pusat. Nah ini kan aneh juga. Jadi tidak adanya prosedur yang standar terhadap angka-angka di Sirekap ini yang membuatnya bisa kemudian dia benar-benar aman dan firm. Dan lagi-lagi kalau dikejar soal itu nanti jawabannya apa? Oh itu kan bukan alat utama. Itu kan alat utamanya nanti. Form itu form yang hasil itu C1 hasil itu yang nanti secara manual berjenjang ke atas. Lah kalau gitu buat apa? Kalau itu bukan alat utama, buat apa anggaran miliaran habis buat alat itu Bang Karni? Ini saya sesek sekali, teknologi digunakan justru untuk membungkus sebuah niat-niat yang kurang bagus gitu Bang. Baik, mari kita dengar jawaban dari Ketua KPU.